Halo hai, balik lagi di Ara Cinema. Kali ini gue mau bacain alur cerita film tentang pendaratan darurat pesawat lagi guys. Film ini berjudul Snake on a Plane yang dirilis pada tahun 2006. Film bergenre action dan thriller ini mengisahkan sebuah penerbangan dari Hawaii menuju California yang terpaksa harus mengalami pendaratan darurat dikarenakan adanya teror ular berbisa. Akibatnya keadaan di dalam pesawat menjadi sangat kacau, terlebih kapten pilot dan co-pilotnya tewas akibat gigitan ular-ular tersebut guys. Akankah pesawat dapat mendarat dengan selamat? Atau malah hancur lebur bersama kenangan indah yang pernah ada bersamanya. Meski kini kamu sadar dia sudah bahagia bersama yang lain. Aduh, bucin. Baiklah, tanpa berlama-lama, siapkan cemilan, duduk yang nyaman, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria sedang mengendarai sepeda motornya. Setelah berkendara cukup jauh, ia pun beristirahat sejenak sambil menikmati minumannya. Pria ini bernama Shin. Dengan santai, Shin berjalan-jalan di sekitarnya. Namun tak disangka, di depan terlihat seorang laki-laki tergantung di pohon besar dengan kepala terbalik dan sudah penuh darah. Pria ini bernama Daniel. Shin langsung terkejut dan mencoba untuk menolongnya. Tapi Daniel justru menyuruhnya agar ia segera pergi. Bukannya pergi, Shin malah bersembunyi di balik pohon. Tak lama kemudian, beberapa orang berbadan besar menghampiri Daniel. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil hitam datang. Dan pria berjas putih ini bernama John. Si John ini merupakan salah satu mafia besar yang memiliki kasus pidana, dan Daniel merupakan orang yang dapat membongkar semua kejahatannya si John. Di sini si John terlihat sangat kesal, hingga ia memukuli Daniel hingga tewas saat itu juga. Setelah melihat aksi pembunuhan tadi, Shin segera tancap gas untuk pergi. Karena suara motornya yang keras, Shin diketahui oleh anak buahnya si John. Ia pun diberondong tembakan sama mereka. Namun beruntung, semua tembakannya meleset dan Shin pun selamat. John kemudian marah besar dan meminta agar anak buahnya menangkap Shin dalam keadaan hidup ataupun mati. Karena jika tidak, ia akan menjadi sebuah ancaman untuk si John karena ia melihat aksi pembunuhannya tadi. Sampainya di rumah, Shin melihat berita tentang pembunuhan sadis yang korbannya adalah Daniel, pria yang kemarin ia lihat di tempat kejadian. Tidak lama kemudian, terlihat anak buahnya si John sedang berusaha membuka paksa pintu rumahnya Shin. Shin yang mengetahui kalau salah satu pria di luar sana adalah anak buahnya si John, ia pun berlari untuk sembunyi. Dan secara tiba-tiba, Shin kemudian disergap dan ditutup mulutnya oleh pria berbadan besar dan memberitahu Shin jika ia ingin selamat, ia harus mengikuti perintahnya. Pria ini merupakan agen FBI bernama Neville. Anak buah si John akhirnya sudah berhasil membobol pintu masuk. Lalu Neville berhasil menembak 2 dari 3 anak buahnya si John, sehingga Shin dan Neville pun berhasil kabur. Dengan perasaan cemas dan panik, Shin menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi? Neville pun menjelaskan bahwa semuanya terjadi karena Shin melihat pembunuhan waktu itu, namun dia tidak mengatakan kepada siapapun. Neville kemudian membawa Shin ke kantornya. Sesampainya di sana, Shin diwawancarai oleh teman Neville. Temannya terlihat emosi karena Shin terus mengelak kalau ia tidak melihat kejadian pembunuhan waktu itu. Tetapi di sini Shin tidak bisa berbohong karena mereka telah menemukan sidik jarinya Shin di tempat kejadian. Karena rekannya tak berhasil membujuk Shin, akhirnya Neville sendiri yang turun tangan dan memberikan beberapa waktu agar Shin mau menentukan keputusannya. Hingga akhirnya Shin bersedia menjadi saksi atas pembunuhan Daniel oleh si John tempo hari. Esok harinya, Shin bersama Neville pergi ke Los Angeles menggunakan pesawat. Di Bandara Hawaii sudah terlihat sangat ramai, dikarenakan ada seorang rapper terkenal dan banyak yang meminta tanda tangannya. Di sisi lain, terlihat 2 orang pramugari. Mereka sedang berjalan menuju bandara sambil ngobrol santai, membahas penerbangan terakhir dari salah satu rekan mereka. Di pintu masuk ke pesawat, terlihat banyak orang yang sedang mengantri untuk dikalungi bunga indah khas Hawaii.
Agen FBI kemudian membooking seluruh kelas utama secara mendadak. Dengan terpaksa, pihak maskapai meminta para penumpang kelas utama agar pindah ke kelas ekonomi. Di bagian lain, terlihat seorang sedang menyirami bunga dengan cairan feromon. Ia terlihat sambil melaporkan sesuatu yang sedang ia kerjakan. Ternyata, di balik bunga-bunga itu terdapat ratusan ular-ular berbisa, yang mana dengan cairan feromon tadi akan membuat ular-ular berbisa sangat agresif dan ganas. Terlihat sudah banyak orang yang memasuki pesawat. Sin dan Neville nampak sudah duduk dengan nyaman di ruang kelas utama. Sin kelihatan sangat bahagia karena ini merupakan kali pertama ia naik pesawat kelas utama. Kemudian para pramugari mulai memperagakan tentang keselamatan di dalam pesawat. Di kelas utama, pramugari bernama Tiffany sepertinya tertarik pada Sin. Terlihat beberapa kali ia tersenyum kepadanya. Dan pada saat mengantarkan minuman, ia pun berkenalan dan saling menyebutkan namanya satu sama lain. Tanpa ada yang menyadari, sudah terdapat alarm pengontrol ular di dalam pesawat. Di dalam tempat penumpang kelas ekonomi, mereka terlihat sedang melakukan kegiatannya masing-masing. Ada yang sedang tertidur karena ini merupakan penerbangan malam. Ada yang sedang ngobrol dan ada juga yang sedang bermain gadgetnya sendiri. Hitung mundur pengontrol ular pun habis. Dan kotak bunga yang berisi ratusan ular tadi terbuka, guys. Ular-ular mulai merayap bagian-bagian dari dalam pesawat. Mereka masuk ke dalam lubang-lubang lalu menyusurinya. Di tempat penumpang, sepasang kekasih memasuki toilet pesawat untuk merokok. Mereka mencoba melepas pakaiannya. Mereka mencoba melepas alat di atas ruangan agar tidak ketahuan kalau mereka sedang merokok. Tapi tak disangka, keluar ular dari atas lubang tersebut kemudian menggigit mereka hingga keduanya pun tewas saat itu juga. Ratusan ular-ular lainnya sudah memasuki celah-celah lubang di dalam pesawat. Di ruang kendali, pesawat tiba-tiba mengalami gangguan. Ditambah cuaca yang cukup buruk menambah kesulitan pilot dalam mengendalikan laju pesawat. Sementara di ruang penumpang, belum ada seorang pun yang menyadari kalau ular-ular sudah bergerilya di bawah kursi-kursi penumpang. Kemudian seorang pria masuk ke dalam toilet untuk buang air kecil. Tiba-tiba, ular muncul dari lubang dan menggigit tepat di anunya. Pria itu meloncat kesakitan dan menabrak kaca. Kepalanya pecah, darah bercucuran, dan ia pun tewas. Akibat gangguan cuaca yang buruk serta gangguan yang terjadi di ruang kendali, pesawat mengalami turbulensi dan para penumpang terlihat mulai panik. Di ruang kendali, pilot dan kopilotnya merasa kesulitan dengan gangguan yang terjadi. Kapten pun kemudian turun ke dalam mesin pesawat untuk memeriksa dan mencoba memperbaikinya. Tiba-tiba, ular besar menggigitnya dan kapten pun jatuh tersungkur. Lalu ia pun tewas. Kopilot memeriksa keadaan kapten, malah ia mengira sang kapten meninggal akibat serangan jantung. Pramugari berlari memanggil agen FBI untuk mengecek keadaan. Karena guncangan terus terjadi, Neville meminta kopilot agar balik ke bandara Hawaii. Namun karena sudah dekat dengan Los Angeles, maka diputuskan untuk melanjutkan perjalanan dan para penumpang diminta untuk memperkencang sabuk pengamannya. Ular-ular sudah berada di ruang kokpit dan kopilot refleks memukul ular-ular tersebut. Namun tak sengaja ada tombol yang tertekan dan itu menyebabkan masker oksigen keluar dari atas kursi penumpang. Saat masker oksigen turun, ular-ular pun ikut keluar dari lubang oksigen itu. Para penumpang berteriak histeris, beberapa penumpang tewas akibat gigitan ular-ular ganas. Pada saat yang bersamaan, turbulensi kembali terjadi dan penumpang terombang-ambing kehilangan keseimbangan. Para pramugari mengarahkan agar para penumpang pindah dari kelas ekonomi. Mereka berlari sambil menghindari ular-ular tersebut. Jumlah ular semakin banyak, ganas, dan sangat agresif. Agen Neville meminta para penumpang agar membuat pembatas antara mereka dan ular. Dan mereka pun mencoba menumpuk koper-koper sebagai pembatasnya. Seorang pramugari melihat ada seorang bayi bersama ibunya, ia masih terjebak di kelas ekonomi.
Ia pun berusaha menolong sang bayi, namun ketika akan membawa bayinya, ia tergigit ular, namun tetap berusaha membawa bayi tersebut bersama ibunya ke tempat yang lebih aman. Agent Neville membawa rekannya naik. Rekannya terlihat sesak nafas dan ternyata tubuhnya sudah dimasuki ular. Ia pun kehilangan nyawanya. Di hembusan terakhir nafasnya, rekannya mengatakan kepada Neville, "Good luck bro." Agent Neville sangat sedih hingga ia pun menangis karena kehilangan rekan kerjanya yang sudah bersamanya lebih dari 5 tahun. Kemudian Neville berdiskusi dengan co-pilot untuk mengatasi kekacauan yang terjadi. Lalu co-pilot mengatakan ia harus tetap menerbangkan pesawat selama kurang lebih 2 jam. Kemudian Neville menelpon rekannya yang berada di Los Angeles untuk mempersiapkan bantuan pendaratan darurat pesawat yang sedang ia naiki. Rekannya segera menghubungi pusat kontrol penerbangan, mengumpulkan daftar barang yang ada di pesawat, dan mencari ahli ular berbisa terdekat. Di dalam pesawat, ular-ular sudah mulai melewati pembatas koper yang dibuatnya tadi. Agent Neville segera mengambil pemadam api, lalu disemprotkannya kepada ular-ular tersebut. Kemudian, Sin mengatakan kepada Neville kalau rekannya di Los Angeles sudah menemukan pakar ular. Kemudian Neville segera berbicara dengan Dr. Stephen yang merupakan pakar ular tadi. Tapi ternyata ia kesulitan mengenali jenis ular yang ada di dalam pesawat. Sehingga Dr. Stephen pun meminta agar Neville menyebutkan ciri-ciri ular secara spesifik. Di ruang penumpang, sudah banyak yang protes karena panik dan ketakutan. Banyak yang meminta agar pesawat segera didaratkan. Keadaan menjadi semakin kacau karena ancaman semakin besar. Pramugari menyadari kalau pesawat telah hilang kendali. Ia pun berlari menuju kokpit dan melihat co-pilot sudah terjatuh ke bawah dan tewas tergigit ular. Sementara di ruang penumpang, Sin dan Tiffany berusaha menyingkirkan ular-ular yang semakin mendekat. Pesawat semakin menukik dan barang-barang berjatuhan kembali. Para penumpang kemudian menaiki tangga menuju kelas utama. Namun, karena terlalu berat, tangga pun roboh dan semuanya terjatuh. Pesawat hampir saja nyemplung ke lautan. Tapi Neville berusaha agar pesawat dapat kembali naik. Ternyata kopilot yang tadi hanya pingsan dan sekarang kembali sadar. Ia langsung berusaha mengendalikan kembali pesawatnya dan meminta Neville agar kembali melindungi para penumpang. Di kelas utama, penumpang sudah terlihat sedikit tenang. Mereka sudah bisa duduk dan mengobrol. Namun tidak lama kemudian, masalah kembali muncul. Udara di dalam pesawat tidak berputar. Agent Neville kembali masuk ke dalam kokpit dan memperbaiki AC yang rusak. Masalah lain pun datang, yaitu lampu kabin mati dan pramugari yang tadi tergigit ular pun akhirnya tewas. Tiffany dan rekannya sangat sedih. Neville akhirnya berhasil membetulkan AC dan lampu kembali menyala. Para penumpang pun sekarang merasa udara telah kembali ada dalam pesawat. Dengan bantuan Dr. Stephen, para agen FBI lainnya berhasil menemukan seseorang yang telah menyelundupkan ular-ular ilegal. Para agen FBI kemudian berangkat dengan menggunakan helikopter untuk menuju tempat tersebut. Sampainya di sana, terjadi baku tembak, namun agen FBI berhasil mendapatkan anti racunnya. Rekan Neville pun mengabarkan kalau mereka sudah berhasil mendapatkan anti racunnya. Para penumpang terlihat bahagia, namun saat Neville membuka ruang kokpit, sang pilot sudah tewas akibat racun dari gigitan ular tadi. Kemudian dicarilah dari penumpang siapa yang dapat menggantikan sebagai pilot. Dan pria berbadan besar ini kemudian ditunjuk untuk mengendalikan pesawat. Neville merencanakan sesuatu agar ular-ular itu bisa hilang dan mereka dapat berhasil mendarat darurat di Los Angeles. Neville kemudian menembak jendela pesawat sehingga angin kencang menyedot keluar akibat perbedaan udara. Para penumpang kemudian saling berpegangan erat satu sama lain. Meski berbekal kemampuan menerbangkan pesawat hanya dalam game, pria ini ternyata berhasil mendaratkan pesawat sungguhan dengan selamat.
Terlihat para petugas kesehatan, polisi, dan kru pesawat sudah siaga. Satu persatu para penumpang turun dan keluar dari dalam pesawat. Dan orang-orang yang terluka langsung ditangani oleh para petugas kesehatan. Setelah semua penumpang turun, terakhir giliran Neville dan Sin keluar dari pesawat. Tapi ketika ia akan turun, seekor ular menggigit dadanya Sin. Dan Neville pun langsung menembak hingga ia berlumuran darah. Namun ternyata itu adalah darah si ular, karena Sin ternyata menggunakan baju anti peluru. Syukurlah. Pasca kejadian tersebut, kelanjutannya dari sidang perkaranya si John tidak ditampilkan, melainkan Neville mengajak Sin berselancar setelah menyelesaikan kasus tersebut. Terlihat Sin sedang berselancar di lautan lepas dan film pun tamat. Like dan share videonya supaya gue lekas dapat AdSense buat gantiin kopi rokok cemilan saat gue ngedit video ini. Thanks for watching and see you next movie. Bye bye.